Halo mitra olahraga, kembali pada hari ini kami akan membahas beberapa berita sepak bola dunia yang telah kami rangkum. Jadi tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita awali berita kali ini dari Barcelona makin on fire, langsung maju ke perempat final Liga Eropa. Barcelona melaju ke perempat final Liga Eropa 2021-2022 setelah mengalahkan Galatasaray 2-1 pada laga leg kedua babak 16 besar yang digelar di Nef Stadiumu. Gol Galatasaray dicetak Marco pada menit ke-28. Torehan tersebut tercipta melalui skema bola mati sepak pojok. Alexandru Sisaldo melakukan sepak pojok. Barcelona yang dalam keadaan skor dan agregat tertinggal 0-1 hanya membutuhkan waktu sekitar 9 menit untuk membalas gol Marco tersebut. Frenkie de Jong mengirim bola kepada Ferran Torres yang kemudian memberi umpan terobosan gemilang kepada Pedri. Gol penentu kemenangan Barcelona dicetak Pierre-Emerick Aubameyang. Torehan itu terjadi pada babak kedua, tepatnya menit ke-49. Tidak mudah terjadinya gol kedua pasukan Xavi Hernandez itu. Gol itu membuat skor dan agregat menjadi 2-1 untuk keunggulan Barcelona atas Galatasaray yang bertahan hingga pertandingan usai. Gagal menang, AS Roma dan Leicester tetap ke perempat final Liga Eropa. AS Roma dan Leicester City sama-sama gagal meraih kemenangan pada laga leg kedua 16 besar Eropa Conference League. Meski begitu, Roma dan Leicester tetap melenggang ke perempat final. Menjamu Vitesse di Stadio Olimpico, AS Roma mendapat perlawanan sengit. Roma tertinggal lebih dahulu setelah Maximilian Witek mencetak gol pada menit ke-62. AS Roma terus meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Tammy Abraham sukses mengukir namanya di papan skor pada menit ke-90. AS Roma bermain imbang 1-1 kontra Vitesse. Pada laga lain, Leicester City dibuat tak berkutik ketika menghadapi Rennes di Roazhon Park. Bermain di kandang lawan, Leicester menyerah dengan skor 1-2. Sepasang gol Rennes disarankan Benjamin Bouriguet pada menit ke-8 dan Flavien Tait pada menit ke-75. Adapun gol tunggal The Fox dicetak Wesley Fofana pada menit ke-51. Juventus tersingkir dari Liga Champions. Juventus harus menelan pil pahit tersingkir dari Liga Champions 2021-2022. Hasil itu didapat setelah Ibian Konari dibantai 0-3 oleh Villarreal pada laga leg kedua babak 16 besar di Allianz Stadium. Mimpi buruk Juventus diawali dengan hadiah penalti untuk tim tamu. Keputusan itu diambil setelah wasit melihat Daniele Rugani melanggar Gerard Moreno di kotak terlarang pada menit ke-75. Pada masa injury time, Villarreal kembali mendapatkan penalti dan Arnaud Dajaumo berhasil mengeksekusi dengan baik. Alhasil, pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim tamu. Juventus harus menerima nasib tersingkir dari Liga Champions musim ini dengan agregat 1-4. Thomas Tuchel pecahkan rekor Zinedine Zidane di Liga Champions. Chelsea melenggang ke perempat final Liga Champions. The Blues mengantongi agregat kemenangan 4-1 atas Lille. Hasil itu mengantarkan Thomas Tuchel menorehkan rekor prestisius untuk menyalip Zidane. Menurut William Hill, Thomas Tuchel kini menjadi satu dari 3 pelatih dalam sejarah Liga Champions yang setidaknya mengukir 30 kemenangan dalam 50 laga pertamanya di Liga Champions. MU punya senjata rahasia, rayu Thomas Tuchel. Manchester United dikabarkan punya senjata rahasia untuk menggoda Thomas Tuchel meninggalkan Chelsea dan menjadi bos baru di Old Trafford. Menurut Mirror, MU bisa menggunakan Ralf Rangnick sebagai senjata rahasia untuk merayu kompetitornya untuk pindah ke Old Trafford. Rangnick dianggap bisa menjadi faktor yang membuat Tuchel mempertimbangkan tawaran MU. Sebelumnya, Tuchel mengatakan akan tetap bersama Chelsea hingga akhir musim, tapi masa depannya di luar musim panas ini masih menggantung. Kabar terbaru menyebut jika pembekuan tersebut akan berlangsung hingga Mei 2022. Ini berarti masa depan Chelsea masih diragukan. Arsenal kalah dari Liverpool. Arteta salahkan pembuat jadwal. Arsenal keok 0-2 dari Liverpool pada laga tunda pekan ke-27 Liga Inggris di Emirates Stadium. Pada babak pertama, duel kedua tim sebenarnya imbang. Namun Arsenal langsung drop pada babak kedua. Diogo Jota pada menit ke-54 membawa Liverpool unggul. Roberto Firmino pada menit ke-62 memastikan skuad The Reds meraih 3 poin pada laga tunda pekan ke-27 ini. Arteta mengeluh mengenai jadwal padat Liga Inggris. Premier League dianggap sengaja membuat jadwal yang padat itu. Ketika Arsenal harus bermain melawan Chelsea dan Manchester United, dan itu terkesan menguntungkan tim lawan Arsenal.
Perusahaan ini siap selamatkan Chelsea dari kebangkrutan. Oaktree Capital dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk membeli Chelsea. Perusahaan asal Amerika Serikat itu pernah menyelamatkan Inter Milan dengan pembiayaan 275 juta pound sterling. Ini akan menciptakan hubungan yang menarik jika berhasil, mengingat Oaktree telah membantu Inter Milan menopang keuangan mereka dengan 275 juta pound sterling melalui perusahaan induk Suning, Great Horizon. Chelsea di sisi lain harus segera dijual karena aset mereka telah dibekukan sebagai bagian dari sanksi. Perusahaan Belgia tuntut PSSI bayar utang 670 miliar. Semua berawal dari kerja sama PSSI dengan Target 11 pada 2013. PSSI menunjuk Target 11 untuk mengelola kompetisi profesional yang terdiri dari 2 divisi di Indonesia. Media Belgia, RTBF, mengabarkan bahwa Target 11 datang ke Indonesia pada 2013, diwakili Sir David Richards, mantan Presiden Premier League. Sir David Richards dan PSSI disebut sepakat untuk membuat kompetisi profesional di Indonesia. RTBF mendeskripsikan kerjasama Target 11 dengan PSSI menjadi kacau karena sanksi FIFA terhadap PSSI pada 2015. Korupsi, match fixing, kasus penunggaan gaji pemain, hingga masalah supporter. Target 11 merasa PSSI mengulur waktu dengan harapan tidak perlu bertanggung jawab. Mereka pun memutuskan untuk memproses kembali laporan di CAS. Kunci Pratama Arhan bisa bersaing di Liga Jepang. Satu kata kunci yang bakal menentukan karir Pratama Arhan di Jepang adalah adaptasi. Dalam hal ini, adaptasi bukan hanya soal menyesuaikan menu latihan dan mental baik dalam berlatih maupun bertanding saja. Namun, Pratama Arhan juga harus beradaptasi dalam hal taktikal. Ia harus siap jika nanti tidak dimainkan di posisi aslinya sebagai bek kiri di Tokyo Verdy. Pratama Arhan bisa mengikuti hal yang dialami Asnawi Mangkualam di Ansan Greeners. Arhan sendiri cukup akrab dengan posisi winger. Posisi itu kerap dilakukan ketika masih bermain di level junior. Jika Emil Audero dan Jordi Werman menolak, PSSI stop naturalisasi pemain. PSSI masih menunggu kepastian dari Emil Audero dan Jordi Werman. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI, Hasani Abdulangi, mengungkapkan pihaknya akan menyetop naturalisasi pemain keturunan bila Emil Audero dan Jordi Werman enggan membela timnas Indonesia. Hasani menjelaskan bahwa pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tidak meminta pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi. Sudah tidak ada slot lagi dari Sintayong. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada berita sepak bola menarik dari kalian, langsung saja tulis di komentar. Dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.